Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas semua bentuk perubahan terkuat yang pernah dialami Kurosaki Ichigo. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Seperti kita tahu, Kurosaki Ichigo merupakan sosok hibrida yang memiliki 5 sumber kekuatan, yaitu sebagai manusia, Shinigami, Quincy, Hollow, dan juga Fullbringer. Dengan semua kekuatan inilah, Ichigo sudah menunjukkan berbagai macam transformasi wujud yang berbeda-beda, di mana semua wujudnya memiliki ciri khas tersendiri seolah mencerminkan sumber kekuatan apa yang sedang dirinya gunakan. Untuk itulah, dalam pembahasan kali ini kita akan mengulas semua bentuk transformasi Ichigo yang pernah ditunjukkan. Dan perlu diingat, semua list yang ada di sini hanya mencakup transformasi di dalam cerita utama. So, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Mode Shinigami. Kita tahu, kekuatan Shinigami milik Ichigo awalnya dipicu oleh kekuatan yang diberikan Rukia, di mana saat itu Ichigo terpaksa menerimanya demi bisa melawan seekor Hollow yang sedang mengamuk. Ketika Ichigo mendapatkan kekuatan ini, wujudnya seketika berubah, disertai pancaran Reiatsu yang keluar. Pakaian yang awalnya hanya kaos biasa berubah menjadi sebuah Shihakusho, lengkap dengan ikat pinggang berwarna putih, Zanpakuto besar dengan subao warna merah, dan juga sarung Zanpakuto yang terletak di belakang punggungnya. Layaknya seorang Shinigami, wujud ini membuat Ichigo secara langsung memiliki kekuatan super. Dia bisa memancarkan Reiatsu yang cukup kuat, berlari dengan sangat kencang, serta mahir dalam menggunakan Zanpakuto meski tanpa adanya pelatihan. Mode Shikai versi 1. Bisa dibilang Shikai versi pertama ini adalah bentuk dasar dari kekuatan murni milik Ichigo. Tanpa ada campur tangan kekuatan Rukia lagi, dia yang dilatih Urahara akhirnya dapat mengetahui dan berkomunikasi dengan roh Zanpakuto-nya sendiri. Nama dari Zanpakuto-nya adalah Zangetsu. Ketika disebutkan, secara otomatis Ichigo langsung berubah wujud ke dalam mode Shikai. Pedang yang tadinya berbentuk pedang biasa kini menjadi pisau dapur berukuran besar. Subao pedang yang tadinya berwarna merah diganti dengan gumpalan perban berwarna putih. Begitupun sarung pedang yang terletak di belakang punggungnya kini menghilang dan diganti dengan tali berwarna merah. Untuk kekuatannya sendiri, wujud ini tentu meningkatkan segala aspek kekuatan bertarung Ichigo, baik dari segi kecepatan, Reiatsu maupun kemahirannya dalam menggunakan pedang. Sebagai bukti dari peningkatannya ini, dia sanggup mengalahkan wakil kapten divisi 6 yaitu Abarei Renji dan juga menahan imbang kapten divisi 11 yaitu Kenpachi Zaraki. Bahkan tak hanya itu saja, pada mode inilah Ichigo mendapat teknik baru yang nantinya akan sering dia gunakan, yaitu adalah teknik Getsuga Tensho, sebuah serangan energi padat yang mampu menebas apapun di hadapannya. Sedikit fakta yang paling menarik dari Ichigo, yaitu dia bisa langsung mengakses mode Shikai setiap kali berubah wujud menjadi Shinigami. Hal itu tentu sangat berbeda dengan Shinigami pada umumnya, di mana mereka harus merilis nama Zanpakuto-nya lebih dulu untuk bisa masuk ke dalam mode Shikai. Mode Bankai versi 1. Ichigo adalah sedikit orang yang mampu menguasai Bankai dalam waktu singkat. Dalam kurun waktu 3 hari, dia bisa menguasainya setelah berlatih bersama Yoroichi dengan menggunakan alat bernama Tenshintai. Pelepasan dari Bankai versi 1 ini pertama kali Ichigo tunjukkan ketika bertarung melawan Kuchiki Byakuya. Dengan menjulurkan Zanpakuto-nya lalu menyebutkan nama Bankai Tensa Zangetsu, Ichigo seketika bertransformasi ke dalam wujud berbeda. Shihakusho-nya menjadi lebih ramping, ikat pinggangnya menghilang, serta yang paling menonjol, Zanpakuto-nya menjadi lebih kecil, tipis dan berwarna hitam pekat. Dalam mode ini, Ichigo tentu mendapat peningkatan kekuatan yang luar biasa. Disertai luapan Reiatsu yang memancar kemana-mana, dia akan memperoleh kecepatan yang tak tertandingi, refleks yang sangat lincah, dan juga daya hancur yang ditingkatkan dalam setiap tebasan pedang.
Jika boleh berpendapat, menurutku ini adalah transformasi yang sangat keren, khususnya ketika momen melawan Byakuya di mana Ichigo mampu membuat Byakuya terdiam dengan peningkatan kekuatannya yang hampir mendekati para kapten di Gotei 13. Mode Dangai. Ini dia salah satu transformasi yang aku favoritkan, di mana Ichigo berpenampilan lebih dewasa, memiliki gaya rambut panjang dan juga style Shakusonya yang agak mirip seperti preman. Untuk kekuatannya sendiri tak perlu kita ragukan, mode ini merupakan salah satu transformasi kuat bagi Ichigo. Secara Ichigo sudah berlatih bersama Isshin di dalam Dangai dalam waktu sangat lama, yang mana hal itu dia lakukan agar bisa menjadi lebih kuat dengan cara menjinakkan kedua roh Zanpakuto Zangetsu. Terbukti setelah pelatihannya berhasil, semua kemampuan Ichigo seketika meningkat sangat drastis. Dia mampu melampaui Reiatsu Aizen dalam wujud Hogyoku, menahan tebasan Aizen hanya dengan tangan kosong, bahkan mampu menghasilkan tebasan yang bisa menghancurkan sebuah bukit. Salah satu yang menarik dalam mode ini terletak pada sebuah rantai yang menghubungkan Zanpakuto dan lengan Ichigo. Menurut Aizen, rantai tersebut merupakan tanda dari evolusi kekuatan Ichigo, di mana Reiatsu yang dipancarkannya sanggup menembus dimensi luar yang tak bisa dirasakan oleh orang-orang biasa. Mode Final Getsuga Tenso. Pasti kalian setuju, Final Getsuga Tenso adalah transformasi Ichigo yang paling keren dan kuat. Bagaimana tidak, penampilannya terlihat sangat badass, di mana tubuhnya diselimuti oleh luapan Reiatsu pekat berwarna hitam. Selaras dengan namanya, mode ini pada dasarnya adalah sebuah teknik terakhir dari Getsuga Tenso. Teknik ini didapat dengan cara mengorbankan kekuatan Shinigami Ichigo, membiarkan dirinya ditusuk oleh Zangetsu untuk bisa mengerahkan seluruh potensi kekuatan Shinigaminya. Maka dari itu, sebanding dengan pengorbanan besar yang diterima, dalam mode ini Ichigo akan memperoleh kekuatan yang luar biasa, di mana dia akan mendapat Reiatsu yang tak terhingga, jauh di atas Reiatsu Aizen yang telah bergabung dengan Hogyoku secara penuh. Bahkan tak hanya itu saja, Ichigo juga mendapat satu teknik yang hanya bisa digunakan dalam mode ini. Nama dari tekniknya adalah Mugetsu. Kekuatannya yaitu melepaskan tebasan energi hitam pekat yang sanggup mengalahkan Aizen dengan sangat mudah. Mode Topeng Hollow. Jika dilihat sekilas, Topeng Hollow tidak menunjukkan banyak perubahan pada Ichigo. Dia hanya menutupi wajahnya dengan topeng tersebut dan penampilannya pun akan tetap mengikuti mode Shinigami yang sedang digunakan. Seolah mencerminkan Hollow itu sendiri, kemunculan Topeng Hollow awalnya adalah pertanda buruk bagi Ichigo. Dia selalu hilang kesadaran, lepas kendali, dan akan menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Namun setelah Ichigo berhasil menguasainya berkat pelatihan bersama para Vizord, Topeng Hollow ternyata memberinya kekuatan yang cukup besar. Selain dapat meningkatkan semua aspek kekuatan Shinigami, dia juga akan memperoleh kekuatan lain, seperti salah satunya yaitu teknik kecepatan Hollow berupa Sonido. Di samping itu, teknik Getsuga Tenso-nya pun dirasa mengalami peningkatan. Warnanya menjadi hitam kemerahan layaknya Zero dan pastinya memiliki daya hancur yang lebih besar. Di luar dari topengnya yang berganti-ganti motif, entah yang setengah topeng ataupun yang full topeng, Ichigo sempat menunjukkan perubahan tubuh Hollow secara penuh. Itu bisa kita lihat pada proses pelatihannya bersama kelompok Vizord, di mana saat itu wujudnya seperti monster yang dipenuhi oleh tulang-tulang berwarna putih. Mode Fastol Lorde. Semua orang pasti setuju jika mode satu ini tidak kalah keren dan badasnya dengan mode Final Getsuga Tenso. Penampilannya terlihat sangat menakutkan sesuai dengan cikal bakal dari sumber kekuatan Hollow-nya. Di sini bentuk Ichigo mirip seperti Hollow White yang memiliki dua tanduk di atas kepala. Ketika Ichigo berada dalam wujud ini, dia akan kehilangan kendali atas kesadarannya. Tanpa ada rasa ampun, dia akan meluapkan seluruh amarahnya pada siapa saja yang mencoba menghadang, termasuk sahabatnya sendiri yaitu Uryu Ishida. Kekuatan di segi kekuatan, dia mampu melancarkan tembakan Zero yang dapat menggemparkan seisi Las Noches.
Mode Fullbringer. Setelah kehilangan kekuatan Shinigami-nya di bawah arahan Kugo Ginjo, Ichigo berhasil membangkitkan sumber kekuatan lain yaitu kekuatan Fullbring. Melalui lencana Shinigami-nya, Ichigo sempat menunjukkan 3 perubahan wujud kekuatan Fullbring. Pertama, yaitu mode dasar Fullbring. Di sini Ichigo hanya berwujud seperti manusia pada umumnya. Namun lewat kekuatan Fullbring yang tertampung di dalam lencana, di sini Ichigo akan mampu menciptakan sebuah senjata dari Reiatsu yang dapat dia layangkan ke arah musuh. Kedua, mode jubah Fullbring. Seiring Ichigo mengasah kekuatan Fullbring-nya, dia mampu berevolusi ke wujud yang lebih kuat. Seperti yang terjadi pada wujud satu ini, di mana dia mampu mengeluarkan Reiatsu hitam yang dapat dirinya gunakan untuk 2 keperluan, yaitu menciptakan jubah Reiatsu mirip Shihakusho Shinigami dan juga menciptakan sebuah pedang Reiatsu. Dan yang ketiga, mode akhir Fullbring. Ini adalah evolusi sempurna dari kekuatan Fullbring Ichigo, di mana dia memiliki penampilan yang cukup mencolok dengan mengenakan zirah warna putih yang hampir menutupi semua tubuh. Satu hal yang sangat unik dari transformasi satu ini, Ichigo dibekali sebuah katana berukuran kecil yang dapat melepaskan teknik Getsuga Tensho. Meski tak sekuat dalam mode Shinigami, tapi tembakan dari tekniknya ini dinilai cukup kuat untuk bisa memberi luka parah pada musuh. Mode Shikai versi 2. Bisa dibilang Shikai versi 2 ini adalah bentuk evolusi Ichigo yang merepresentasikan adanya kekuatan Fullbring. Bisa kita lihat dari penampilannya, Ichigo menunjukkan perubahan yang begitu signifikan, dari mulai Zanpakuto-nya yang terlihat elegan, adanya rantai di ujung gagang pedang, Shihakusho-nya yang memiliki kerah unik, serta adanya tato berbentuk silang di area tangan, kaki, dan dadanya. Jika boleh menilai, transformasi ini menurutku lebih baik dari mode Shikai sebelumnya. Meski tak banyak menunjukkan kemampuan baru, tapi aura kepedesan yang diperlihatkan Ichigo menjadi lebih terasa. Seperti ketika pertarungannya melawan Kugo Ginjo, pertarungannya melawan Ebon, ataupun pertarungannya melawan Killgeopi. Mode Bankai versi 2. Sama seperti mode Shikai-nya, Bankai versi 2 ini juga dipengaruhi oleh sisa-sisa kekuatan Fullbring. Hal itu bisa dilihat dari pola di tangan dan tubuhnya yang seketika berubah menjadi sebuah pelindung. Selain itu, ada 2 perbedaan dalam mode Bankai barunya ini. Pertama, Shihakusho-nya menjadi lebih ketat di area lengan dan tubuh, dan yang kedua, Zanpakuto-nya yang mengecil memiliki bentuk bergerigi di bagian sisi bilah. Kemudian berbicara mengenai kekuatannya, menurutku mode Bankai ini memiliki peningkatan dari Bankai Ichigo versi pertama. Terbukti hanya dengan menggunakan mode ini saja dia mampu melepaskan teknik Getsuga Tensho yang lebih pekat dan kuat, mampu memberi luka bakar pada Ebon, mampu mengalahkan Kugo Ginjo, mampu memberi perlawanan berarti pada Killgeopi, dan juga mampu bertarung sengit melawan Yhwach. Apalagi dalam mode ini juga Ichigo dapat menggunakan teknik pertahanan Quincy yaitu Blood Fan, meskipun kekuatan Quincy tersebut secara otomatis aktif tanpa Ichigo sadari. Mode True Shikai. Bisa dibilang transformasi Ichigo ke dalam wujud True Shikai adalah momen yang paling epik. Secara pada momen ini, kebenaran mengenai Zanpakuto Zangetsu akhirnya terungkap, yang mana ternyata selain merepresentasikan kekuatan Shinigami, Zangetsu juga merepresentasikan kekuatan Quincy dan Hollow. Oleh karena itu, wujud ini pun seakan mencakup semua kekuatan yang dimiliki Ichigo. Terlihat dia memiliki 2 bilah Zanpakuto, 1 Zanpakuto di tangan kiri mencerminkan kekuatan Quincy dan 1 Zanpakuto di tangan mencerminkan kekuatan Hollow, yang mana kedua kekuatannya ini lalu diseimbangkan oleh Ichigo sebagai seorang Shinigami. Terlepas dari penampilannya yang keren, mode True Shikai tentu memberi Ichigo peningkatan kekuatan yang sangat besar. Salah satu yang paling mencolok yaitu peningkatan Reiatsu. Hal ini bisa dilihat dari beberapa momen, seperti ketika Ichigo pertama kali bertransformasi, dia mampu membuat air di sekitar langsung berhamburan, serta ketika Ichigo turun dari istana Soul King, Reiatsunya sampai dirasakan oleh semua orang di Soul Society.
Melalui reaksinya yang sangat besar ini, jelas Ichigo mampu meningkatkan statistik dasar kemampuan bertempur. Apalagi daya tempurnya ini juga diperkuat dengan teknik bernama Getsuga Jujitsu, sebuah teknik yang sanggup menciptakan ledakan luar biasa sampai-sampai Yuhava pun dibuat kerepotan tanpa Almighty-nya. Mode Horn of Salvation. Keberhasilannya dalam menyeimbangkan semua sumber kekuatan membuat Ichigo mampu bertransformasi ke dalam wujud lain sesuka hati. Contohnya seperti mode ini. Dengan cara menggunakan semua sumber kekuatan secara bersamaan, Ichigo akan berubah menjadi wujud setengah Shinigami, Quincy, dan juga Hollow, yang mana wujud ini lebih kita kenal dengan sebutan Horn of Salvation. Penampilan dari mode ini sedikit mengambil transformasi Fastolorde karena memang di sini Ichigo akan memunculkan satu tanduk di dahi kiri yang bentuknya sama persis dengan tanduk Fastolorde. Selain itu, Zanpakuto yang digenggamnya juga menunjukkan sedikit perbedaan. Warna yang tadinya hitam pekat kini berubah menjadi putih dan dilengkapi dengan pola yang mirip seperti Blood Fan. Selaras akan hal itu, kemampuan yang dikeluarkan Ichigo tak lepas dari gabungan kekuatan Quincy, Hollow, dan Shinigami. Seperti contohnya teknik bernama Grand Ray Zero, sebuah teknik gabungan Getsuga Tenso dan Zero yang dapat menghasilkan dampak luar biasa. Mode True Bankai. Mengambil wujud Horn of Salvation, wujud True Bankai Ichigo hanya merubah penampilan Zanpakuto, di mana kedua bilahnya digabung menjadi satu, pedang putih di sisi bilah dan pedang hitam di tengah. Tidak jelas bagaimana kedahsyatan dari kekuatan True Bankai ini. Secara di dalam ceritanya, Zanpakuto Ichigo langsung dipatahkan oleh Yuhava karena dinilai terlalu berbahaya. Namun meski begitu, ada harapan jika kekuatan True Bankai Ichigo akan ditunjukkan nanti di dalam project anime Bleach, karena memang sebelumnya kita telah ditunjukkan pada hal-hal baru yang dialami Ichigo, seperti adanya scene pelatihan di istana Soul King ataupun kemampuannya yang bisa memunculkan pupil mata mirip Soul King. Selain itu, jika kita lihat di akhir pertarungan, bentuk gabungan pedang Zangetsu ini dirasa memiliki power yang sangat besar, seperti contohnya ketika Ichigo berhasil menusuk Yuhava, memberinya tebasan telak dengan Getsuga Tenso, dan yang lebih menariknya lagi, di balik bilah putihnya terdapat pisau dapur tajam yang dapat membelah tubuh Yuhava. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Sebenarnya masih ada satu mode lagi yang pernah Ichigo tunjukkan di dalam cerita utama. Itu adalah mode Shikai dalam manga Hell Arc. Di sana dia diperlihatkan memiliki potongan rambut pendek disertai Zanpakuto-nya yang kembali ke bentuk pisau dapur. Oke teman-teman, transformasi manakah yang menjadi favorit kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.